Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Takedown 2022. Kisahnya mengikuti kehidupan menegangkan dua orang polisi bernama Usman Diakite dan juga Francois Monge. Tidak hanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang, mereka juga mempunyai gaya dan karir yang berbeda. Keduanya harus berpasangan demi memecahkan kasus baru yang membawa mereka melintasi Perancis. Namun dalam menjalankan misi tersebut, banyak hal tak terduga yang membuat kasus ini menjadi kasus besar. Lantas gimana ya kelanjutannya? Apakah mereka berhasil menyelesaikan misi ini? Gimana? Penasaran? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal menampilkan Bob dan Osman yang sedang memburu buronan yang bernama Jordan. Mereka pun akhirnya menuju lokasi pertarungan, tempat di mana Jordan berada. Setelah itu kedua detektif pun masuk ke dalam, di mana Usman langsung masuk ke area pertarungan tersebut dan meminta Bob untuk meminta bantuan polisi yang lainnya. Tapi pada saat Usman akan menangkap Jordan, ia melakukan perlawanan dan langsung memukul Usman dengan sekuat tenaga. Sehingga mereka pun bertarung dengan cukup sengit. Sementara itu di tempat yang sama, para polisi yang lainnya pun telah memasuki area pertarungan tersebut. Sehingga pada akhirnya Jordan dan kawan-kawan dapat ditangani dan ditangkap oleh polisi dengan sangat baik. Di lain sisi terlihat Susi sedang mewawancarai Usman mengenai pekerjaannya. Di sini Susi menanyakan mengenai kegagalan yang telah dilakukan oleh Monge, tetapi Monge dapat menjawabnya dengan baik. Mereka pun cukup lama berbincang mengenai kinerja yang dilakukan selama Usman bertugas menjadi polisi. Setelah itu tidak diduga, mereka pulang ke rumah Monge dan tidur bersama. Keesokan harinya, Susi pulang ke rumah Monge, sementara di tempat yang lain, David sedang diinterogasi oleh atasannya yang bernama Sylvie tentang kejadian tempo hari yang dilakukan oleh Usman. Hal ini karena Sylvie menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Usman itu merupakan sesuatu yang sangat agresif. Terutama saat ini citra polisi sedang tidak baik. Usman yang mendengar itu pun langsung berusaha mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun ternyata hal itu bukanlah masalah. Karena Sylvie memanggilnya bukan karena ingin menegurnya, akan tetapi ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Lalu Sylvie mengajak Usman menemui Temon untuk memperlihatkan sebuah kartun layanan polisi di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra baik para polisi di mata masyarakat. Tentu saja, ini juga membuat Osman sangatlah senang. Sementara di tempat lain, terlihat Monge memasuki ruang kerjanya. Akan tetapi, para rekannya terlihat sangat kesal dan marah kepada Monge dan menyindirnya sebagai orang mesum. Padahal permasalahannya belum diketahui kenapa para rekannya itu bisa marah dan jengkel kepada Monge. Sedangkan Usman sudah pulang ke rumah tetapi dia melihat ada seorang perempuan yang telah tidur dengan anaknya. Tentu, Osman pun menegur kelakuan anaknya, namun anaknya seolah tidak peduli. Kemudian di tempat lain, tepatnya di stasiun, terlihat Monge sedang berlari untuk menjemput kedua orang tuanya. Akan tetapi, saat mereka bergegas keluar dari stasiun kereta api, mereka melihat mayat dan tidak lama dari itu, muncullah Osman menyapa Monge. Di sini ternyata mereka sudah saling mengenal sejak lama. Kemudian mereka pun berbincang-bincang, sampai akhirnya Osman menanyakan tentang Monge, apakah sekarang Monge berhasil meniduri istrinya siapa. Hal ini karena Monge meninggalkan divisi kriminal untuk bisa kembali ke polisi, di mana dulu dia berhasil mendapatkan sesuatu karena meniduri orang yang berpengaruh. Setelah itu diperlihatkan mayat yang tadi mereka temukan di kereta api ternyata sudah tidak lengkap. Akhirnya Osman dan juga Monge pun mengunjungi sebuah tempat untuk mencari informasi korban dengan lebih detail. Setelah itu, Monge dan Osman pun pergi ke toilet untuk buang air kecil. Di sana Monge memberitahukan kepada Osman bahwa dia telah mengabaikan Yasmin. Di sini, Osman pun sedikit kesal karena sebenarnya Yasmin adalah perempuan yang disukai Osman. Di mana hal ini juga diketahui oleh Monge. Sehingga dia pun mencoba untuk mengabaikannya karena dia tahu bahwa Osman menyukainya. Setelah itu mereka pun bergegas pergi ke lokasi yang dicurigai sebagai asal-muasal mayat tersebut yang mereka selidiki. Kemudian mereka dijemput oleh petugas yang bernama Alice. Di sini Monge terlihat sedikit malu karena Alice tidak merespon. Justru terlihat Alice merespon baik Osman.
Akhirnya, mereka pun menuju ke ruang otopsi sebelum menuju ke TKP. Di sana mereka melihat bagian tubuh bawahnya korban yang terlihat sedikit aneh. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke TKP. Osman dan yang lainnya pun menelusuri bagaimana kejadian itu bisa terjadi, dan setelah sampai di TKP, Osman dan Elis pun mencoba untuk membayangkan kejadian tersebut. Sementara itu, Monge menemukan sebuah gigi di semak-semak sekitaran sana. Kemudian mereka pun berkumpul dan akhirnya Elis meminta nomor telepon Osman. Setelah mereka berpisah, Osman dan Monge pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya sang korban. Sang korban yang mereka selidiki ternyata bernama Kevin, dan setelah masuk, Osman dan Monge pun berbagi tugas, di mana Monge mencoba untuk menyampaikan informasi mengenai meninggalnya Kevin. Sementara Osman mengusahakan untuk mencari informasi yang menjadi petunjuk kasus tersebut. Setelah itu, terlihat ibunya sangat histeris karena mengetahui anaknya meninggal. Osman dan Monge pun mencoba untuk menenangkannya. Setelah agak tenang, Osman dan juga Monge diajak ke belakang untuk memeriksa ruang kerja Kevin, di mana mereka menemukan tempat Kevin meracik sesuatu. Kemudian Monge pun menanyakan apakah Kevin memiliki teman dekat atau tidak. Lalu ibunya menjawab bahwa sang anak memiliki teman bernama Jessica yang bekerja di Cafe Cherry. Lalu mereka pun segera bergegas ke tempat tersebut, dan setelah sampai di kafe, akhirnya mereka pun membagi tugas. Pada awalnya, tugas untuk menemui Jessica adalah Osman, akan tetapi ketika Osman melihat tampilan Jessica, dia tidak kuat sehingga memutuskan untuk mengalihkan tugas tersebut kepada Monge. Setelah itu, Osman dan juga James pun mengobrol, namun di sini James berulang kali mengeluarkan kata-kata rasis. Akhirnya, suasana memanas dan mereka pun terus-terusan bertengkar dengan begitu hebatnya. Sehingga dinding pembatas pun roboh, dan melihat hal tersebut, Jessica sangat ketakutan. Tu m'entends? Setelah kejadian itu, mereka pergi ke kantor dan bertemu dengan Alice. Mereka mencoba mencari identitas asli dari James. Setelah bertemu, mereka makan bersama dan bertemu dengan Anthony. Mereka mengobrol sebentar, Osman dan Monge mengungkapkan suasana di sana sangat nyaman. Setelah selesai, mereka akhirnya pergi ke penginapan. Sebenarnya mereka ingin memesan 2 kamar, namun kedua detektif hanya dapat memesan 1 kamar karena hanya itu yang tersisa. Mau tidak mau, mereka berdua di satu kasur, dan pagi harinya mereka pergi ke perusahaan penyedia layanan keamanan. Diketahui, James berasal dari perusahaan tersebut, kemudian mereka bertiga bertemu dengan Faza, penanggung jawab di sana. Sementara itu, Osman mencoba untuk memeriksa loker dan di sana dia menemukan sebuah pistol. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor polisi karena dicurigai sebagai dalang pembunuhan dari Kevin. Namun dengan cepat, mereka dapat dibebaskan kembali. Meskipun pistol yang mereka temui itu adalah memang terbukti sebagai senjata pembunuhan. Osman yang melihat itu sangatlah kesal dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah misi yang mereka miliki telah dianggap selesai, mereka berdua pergi dari kota tersebut. Akan tetapi, mereka memutuskan untuk membatalkan kepergian keduanya dan menemui Cepu di sebuah area wahana permainan. Ketika bertemu dengan Osman dan juga Monge, Cepu langsung lari menghindari mereka berdua. Pelarian itu cukup memakan banyak waktu karena ruangan permainan tersebut cukup luas dan seperti berputar-putar. Tapi dengan perjuangan mereka berdua yang cukup keras, akhirnya Cepu dapat ditangkap di supermarket dan langsung dibawa untuk diinterogasi. Cepu yang ketakutan mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak ada masalah dengan polisi, akan tetapi dia sangat ketakutan karena dia selalu mengadu mengenai suatu hal, sehingga dia berada dalam masalah dan itu membuatnya merasa malu jika berhadapan dengan polisi. Kemudian Monge pun langsung menanyakan mengenai alasan dia dipanggil dengan nama Cepu. Cepu hanya terdiam karena bingung. Kemudian Osman pun menanyakan mengenai Kevin yang terbunuh beberapa hari lalu. Cepu menjelaskan bahwa dia tidak berbisnis dengan Kevin, akan tetapi dia hanya berbisnis dengan orang-orang yang bergaul dengan dirinya. Di sini juga Cepu menjelaskan bahwa ada salah satu polisi yang bekerja sama dengannya, yang tidak lain polisi tersebut adalah Komisaris Dava. Setelah mendapatkan informasi, mereka mencoba untuk membuntuti wali kota Anthony untuk mendapatkan informasi. Setelah mereka membuntuti dengan cukup lama, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang diyakini adalah rumah Anthony. Di sana mereka mencoba untuk menanyakan mengenai Komisaris Dava. Akan tetapi, Anthony langsung mengusir mereka berdua, bahkan Anthony pun mengucapkan kata-kata kasar, sarkas, dan rasis kepada Osman.
Namun Monge yang mendengar itu tidak seperti biasanya membela Osman. Setelah beberapa saat, akhirnya Anthony mengusir mereka dengan tegas dan mengancamnya. Di mana jika ingin menyelamatkan diri dan karir yang mereka bangun tidaklah rusak, maka mereka harus pergi. Bahkan Anthony pun akan memberikan laporan kalau dirinya dilecehkan oleh mereka berdua. Jika mereka tetap kekeh tidak pergi, mau tak mau keduanya pun harus pergi, namun sebenarnya mereka tidak pergi dari area tersebut. Mereka tetap menunggu hingga saat mobil yang dicurigai muncul, dengan sigap keduanya langsung membuntutinya. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka malah diserang dan terjadilah sebuah kecelakaan di mana mobil Anthony pun jatuh. Setelah kejadian itu, Osman menerima telepon dari Yasmin yang memberikan sebuah informasi penting mengenai kasus yang mereka selidiki. Namun di tengah obrolan, terlihat Monge mencoba untuk mencuri perhatian, akhirnya telepon pun ditutup hingga mereka berdua pergi ke rumahnya Alice. Ketika mereka akan tidur, Monge membuka pembicaraan dan meminta maaf kepada Osman karena dia telah berbuat salah, di mana dia telah merebut Yasmin. Sebenarnya dia merasa iri kepada kesuksesan yang dimiliki oleh Osman sehingga dia membalas dendam kepada Osman dengan cara yang hanya bisa dia lakukan saja. Kemudian setelah itu, Osman juga meminta maaf kepada Monge karena telah menghinanya saat ujian kelulusan. Ternyata obrolan itu pun didengar oleh Alice dan mereka langsung bergegas tidur. Keesokan harinya, mereka makan bersama dan membahas mengenai serangan yang harus dilakukan kepada Anthony, di mana mereka memilih untuk tidak menyerang Anthony secara langsung karena itu berbahaya. Hingga akhirnya Alice berpamitan untuk mandi dan di sana Alice mencium Osman sambil mengatakan bahwa dia tidak perlu izin Osman untuk menciumnya. Osman yang mendengar itu hanya tersenyum dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Anthony dan menyelidiki informasi lebih jauh lagi. Akan tetapi, pada saat dia masuk ke rumah, pergerakannya dipergoki oleh sang anjing. Sehingga si anjing menggonggong untuk memberitahu majikannya, namun pasangan Anthony tidak peka dengan hal tersebut sehingga dia menyuruh anjingnya untuk diam. Kemudian mereka langsung bergegas untuk berpencar mencari informasi yang mereka butuhkan. Akan tetapi, pada saat mereka berdua berbagi tugas, di sini Monge melihat pasangan dari Anthony yang bernama Chika sedang mandi. Monge seperti terhipnotis oleh keseksian yang dimiliki oleh Chika. Osman yang melihat itu pun langsung menyadarkan Monge dan menariknya untuk langsung bergegas menjalankan misi. Setelah sampai di sebuah ruangan, di sana mereka melihat banyak sekali foto-foto dan titik lokasi. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa berbagai macam serangan yang terjadi itu sangatlah terorganisasi. Di mana hal ini memang telah direncanakan oleh Anthony. Akhirnya mereka keluar dari rumah tersebut dan Osman langsung menghubungi Alice untuk mengirimkan bantuan ke titik yang mereka kirim karena akan ada terjadi serangan di tempat tersebut. Sementara Osman dan Monge langsung menuju lokasi yang dicurigai tempat Anthony berada. Setelah sampai di lokasi, mereka pun tercengang karena melihat banyak orang dan di sana juga ada ibunya Kevin. Terlihat Anthony sedang berorasi bahwa mereka harus sekuat tenaga mempertahankan tanah tersebut sehingga media mengetahui bahwa tanah itu adalah milik mereka. Setelah sampai ke lokasi, mereka melakukan pembagian tugas. Osman pun bertugas untuk langsung menghampiri Alice. Saat bertemu dengan Alice, dia malah ditodong senjata oleh Alice. Tidak lama dari itu, Alice mulai menyerang Osman dan mereka pun bertarung. Setelah pertarungan, Alice berhasil dilumpuhkan oleh Osman dan memborgolnya. Sementara di dalam gedung, Monge sedang kepayahan karena dirinya telah diserang oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Tak lama dari itu, Monge langsung memanggil nama Osman, namun Osman tidak menghampirinya. Meskipun begitu, setelah beberapa saat Osman membawa mobil untuk menjemput Monge. Mereka sangat bersusah payah untuk melarikan diri ke tempat yang jauh. Namun hal ini semakin sulit karena mereka dibuntuti oleh Alice dan Anthony. Akan tetapi, di pertengahan jalan, Anthony dan Alice memilih jalan pintas untuk sampai ke lokasi penyerangan yang dimana tempat itu pun akan didatangi oleh Osman dan Monge. Dugaan Anthony benar, di mana Osman dan Monge ternyata datang ke sana. Setelah sampai di tempat tersebut, tanpa sengaja Osman menabrak mobil yang ditumpangi oleh Alice dan Anthony. Setelah itu, Anthony keluar dari mobil yang telah ditabrak Osman. Sementara Alice terluka parah, lalu Osman menghampiri Alice dan mengatakan kepadanya untuk tenang karena dia akan menelpon bantuan. Setelah itu, Anthony pun langsung mengaktifkan bom yang ada di bangunan tersebut dan dengan sigap Osman serta Monge langsung meminta orang-orang di sana untuk keluar karena ada bom meledak.
sehingga mereka langsung bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Tidak lama ledakan pun terjadi, Osman langsung memukuli Anthony. Tidak lama bantuan pun datang untuk menyelamatkan dan mengobati korban. Setelah itu, akhirnya Anthony pun ditangkap atas kejahatannya karena telah bekerja sama untuk menjual narkoba. Bahkan tidak hanya itu saja, Anthony melakukan teror di daerah tersebut sehingga menyebabkan banyak korban. Setelah kejadian itu, mereka kembali di rumah. Di stasiun kereta api, Osman melihat berita mengenai hal itu dan kementerian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Osman dan Monge yang telah berjasa menuntaskan misi tersebut. Kemudian Osman menanyakan kenapa Monge tidak ingin mati bersamanya. Lalu Monge menjawab, hal ini karena Osman adalah seorang ayah, sehingga dia tidak ingin mati bersamanya. Mereka pun pulang ke Paris bersama dengan perasaan yang lega. Setelah kepulangan mereka ke Paris, Monge syuting mengenai layanan masyarakat yang mengungkapkan bahwa polisi akan melindungi masyarakatnya kapanpun dan dimanapun. Dan ceritanya berakhir happy ending. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!